Halo, saya Nanda. Hola, saya Yeni. Kita bertemu di Nanda dan Yeni Speak Up. Ini sesi kedua ya. Sesi keduanya Mas Lukas. Iya. Ketemu lagi sama beliau. Apa yang mau kita bicarakan hari ini dengan Mas Lukas? Apa aja yang menyangkut masalah sains dan agama? Agama ya. Siap. Ini Mas, ini kan saya, Mas kemarin kan dapat buku dari Mas Lukas ini, Pak. Saya sempat ini baca, tapi belum sempat tuntas. Nah ini nih, apa sih sebenarnya yang melatar belakangi pemikiran Mas Lukas menulis tentang sains dan pencarian kebenaran? Nah, ini loh Mas. Ya, jadi apa ada sih? Jawaban pendek dan panjang. Pendek dan panjang Mas. Jawaban yang pendek adalah buku ini terbit karena Gunawan Muhammad. Jadi yang menulis isai itu kan ya Mas ya. Nah, jadi jawaban agak panjangnya begini. Jadi tahun 2000 ketika awal COVID itu 2020 ya. Wah, 2020. Awal COVID tiba-tiba muncul isai ya, tulisan polemik antara Gunawan Muhammad dan kawan saya Sula. Yang menyinggung soal sains. Sebenarnya saya beberapa kali membaca beberapa kolom-kolom Gunawan Muhammad itu menyinggung sains secara agak cynical gitu. Jadi kayaknya tidak terlampau happy dengan sains. Dia punya istilah, dia menyindir kaum-kaum seperti saya ini sebagai penggembira sains. Nah, saya membalikkan GM itu kesan saya menjadi penyedih sains. Jadi kalau memahami sains itu atau membaca teori temuan sains itu dengan sedih gitu loh. Jadi sinis dan semacamnya. Saya kaget kalau seorang level Gunawan yang dikenal sebagai seorang budayawan, intelektual, papan atas, yang tulisan-tulisan kolomnya ikut membentuk pola berpikir masyarakat Indonesia, begitu sinis, begitu nyinyir sama sains, seolah-olah sains itu satu paradigma yang harus dipertanyakan, harus dipersoalkan, harus dikritik dan sebagainya. Dan tidak sepenuhnya bisa menerima sains sebagai metode atau sebagai paradigma untuk memahami pengetahuan, memahami cara kerja alam semesta. Lalu bagaimana dengan masyarakat level grassroots, kaum yang kita sindir di level di pembicaraan kita pertama, kaum agama yang level syariat itu. Nah itu kegelisahan saya. Jadi ketika kemudian beberapa artikel itu tulis, saya respon tanggapin. Beberapa teman kan jadi polemik waktu itu. Jadi selama hampir 4 bulan tuh ada puluhan penulis dan saya termasuk menulis tulisan-tulisan isai populer tentang sains. Nah ternyata kemudian jadi beberapa tulisan itu ada 9-10 tulisan saya. Kemudian ada yang menawarin untuk diterbitkan dalam buku. Jadinya ini. Jadi sains dan pencarian kebenaran itu adalah artikel pertama yang saya tulis untuk menanggapi pemikiran Gunawan Muhammad. Apa sih Mas kegelisahan dari kelompok sains ya, terutama Mas Lukas mengenai isai dari Gunawan gitu? Ya itu tadi. Jadi dalam melihat isai itu kesan saya ya, kayaknya sains itu dianggap sebagai ancaman. Ancaman terhadap satu keyakinan, kemudian ancaman terhadap intuisi, terus ancaman terhadap sesuatu yang bersifat misteri gitu. Nah sebagai budayawan, seniman, penyair, barangkali GM kan memang suka itu pada misteri, mistik, sesuatu yang kabur. Dia ingin alam semesta itu nggak perlu dikuak misterinya, biar sedikit misterius gitu. Nah sementara ya oke, kalau dia suka begitu, tapi kan banyak orang pengen memahami cara kerja alam semesta, misteri alam semesta. Nah sains itu satu-satunya menurut saya metode atau paradigma yang bisa memecahkan misteri alam semesta dan bagaimana cara kerjanya, sehingga produk turunan sains itu adalah teknologi, bisa lebih memudahkan hidup manusia, membuat manusia lebih makmur, sejahtera, dan lebih mudah lah hidup dengan alat transportasi, alat telekomunikasi, dan segala kemudahan yang ditawarkan sains. Nah, tentu nggak masalah mengkritik produk sains ya, atau teori sains yang memang lagi bermasalah. Tapi kalau sains sebagai paradigma, sains sebagai epistemologi, sebagai metode itu dipersoalkan, jadi lucu menurut saya.
Itu persisnya yang saya agak kaget, kok yang dipersoalkan metode, paradigma dan epistemologinya, filsafat berpikir sainsnya. Itu sama saja. Kita bisa mengkritik film. Kita bisa mengkritik karya-karya film yang bagus atau buruk, bisa ada kan. Tapi kan kita tidak akan mengkritik film itu tidak bagus atau karya sastra juga gitu. Kita tidak mengkritik sastra, tapi yang kita kritik karya-karya sastra yang tidak bagus. Nah, dalam hal tulisan-tulisan GM yang saya lihat itu, dia mempersoalkan epistemologi itu, epistemologi, paradigma, metode, bukan mengkritik temuan atau teori sains yang menurut dia mungkin problematik. Nah, kenapa dia tidak secara spesifik mempersoalkan temuan-temuan teori spesifik atau temuan spesifik? Ya mungkin barangkali setelah saya baca-baca, maaf saja nih saya bisa katakan referensi GM itu agak terbatas. Jadi nggak komprehensif. Nah, ya, saya terus terang saya menyukai referensi sains itu sejak SMA ya, karena saya suka selalu bertanya-tanya, rasa ingin tahu besar. Nah, selama ini rasa ingin tahu dan pengetahuan saya itu saya pendam, dan baru saya ibaratkan seluruhnya saya keluarkan ketika ada polemik itu. Jadi saya menulis polemik sains itu seperti orang nulis diary itu aja lah. Jadi mengalir. Jadi ada sesuai dengan pengalaman yang kemudian dihadapi, ditulis. Tapi yang mendorong utama adalah agak keprihatinan ya. Nah, kalau intelektual aja seperti itu terhadap sains, bagaimana pula kaum agamawan yang tradisional atau kaum-kaum yang tidak terdidik. Makanya Indonesia sulit maju. Problemnya kan itu. Iya, betul. Karena negara maju mana sih yang tidak negara pro sains? Amerika, Cina, India, bahkan Rusia. Tapi kan sekarang kan kondisi masyarakat ini kan dengan hal teori konspirasi ya, kalau saya baca ini kan lebih nyaman di situ kan dibandingkan yang ini. Gimana Mas? Itu memang satu yang menarik ya. Ada satu buku yang baru keluar tahun 2022 itu karya Steven Pinker, namanya Rationalism. Dia membuat pengantar yang menarik itu. Di era ketika sains begitu berada pada posisi yang begitu tinggi, kemampuannya menguak misteri cara kerja alam semesta dari virus yang terkecil sampai galaksi, black hole. Sekarang itu tetapi cara berpikir manusia yang dipenuhi takhyul dan dipenuhi fanatisme agama, termasuk teori konspirasi, masih menggejala. Contoh yang paling konkret adalah tentang virus COVID-19. Nah, virus COVID-19 kan banyak teori konspirasi tuh. Oh, itu produksi Cina, yang satu produksi Amerika. Tergantung kita pro mana. Kalau kita suka Amerika, itu produksi Cina atau sebaliknya. Nah, itu di era sekarang, apalagi di era media sosial kan. Satu sisi mudah orang menyebar hoax, menyebarkan teori konspirasi, tapi di sisi lain orang bisa dengan mudah mencari kebenarannya, faktualnya gitu. Tapi ada nggak sih strategi dari teman-teman di kelompok sains untuk kemudian mendobrak atau istilahnya berhadapan dengan teman-teman di kelompok yang bukan teori konspirasi teori itu konspirasi. Yang dibalut dengan teori agama ya mungkin ya. Bisa sih seperti itu apa gimana Mas? Bisa dibilang begitu. Ya paling tidak kami sekarang bergabung dalam satu forum forum yang masih WhatsApp group dan forum kumpul-kumpul for Science. Nah, itu sedang juga dikembangkan di beberapa daerah lah ya. Kita ada juga kawan-kawan di beberapa daerah membuat forum namanya mitokondria dan semacamnya. Nah, itulah yang nanti akan terus kita sebarluaskan supaya masyarakat Indonesia pelan-pelan menerima paradigma sains, epistemologi sains, dan kita ingin mencontoh India. Jawaharlal Nehru sudah saya singgung pada pembicaraan kita pertama, pada tahun 1946 sudah mengkampanyekan pentingnya scientific temper, paradigma sains agar untuk melawan paradigma takhyul yang menyelimuti masyarakat India. Tahun 46 digulirkan, tahun 90-an terbukti India menguasai teknologi dan sains dunia. Nah, saya berharap kalau komunitas kecil di pro sains di Indonesia itu bisa terus mengkampanyekan ini, mungkin buahnya akan kita petik ya 20-30 tahun lagi. Ini ada beberapa mungkin ya kelompok yang lain bisa merasa
Duh ini, jangan-jangan gue terkeser ini kalau saya. Jadi, Gimana Mas? Ya, Coba jadi Mas yang kalau nanya, Mas. sains dikatakan sebagai ilmu ya, betul ya, kita sepakat. Epistemologi salah satu metode. Itu kan ada firman Allah yang mengatakan bahwa Allah itu mengangkat derajat manusia itu karena manusia berilmu, gitu kan. Nah sekarang pertanyaannya ketika dikorelasikan dengan kondisi fenomena masyarakat di Indonesia, masyarakat kita mayoritas adalah Islam, ya secara agama Islam. 87%. Nah, kenapa kok sekarang begitu banyak bermunculan ya kelompok-kelompok yang fanatis terhadap agama? Nah ini apa karena faktor kurang ilmu atau apa nih? Ya, saya rasa ya salah satunya kurang ilmu, kurang referensi, dan terlalu mudah meyakini segala sesuatu, dan yang paling penting malas berpikir. Jadi enggan menggunakan karunia Tuhan yang paling agung, otak, itu untuk dioptimalkan fungsinya. Jadi dan itu sejalan dengan sejalan dengan evolusi atau revolusi sains ya. Kita itu sebelum memahami kita, kan kita memahami alam semesta di sekitar kita, kemudian lingkungan kita. Baru kemudian ilmu terakhir sekarang, sains terakhir yang lagi in dan menarik itu kan adalah neuroscience. Sains yang khusus mempelajari cara kerja otak manusia, bagaimana. Karena dengan otak inilah semua hal ya, semua teori, semua pemikiran, semua perilaku dikontrol. Perilaku dari yang barbar sampai perilaku yang paling humanis itu adalah sepenuhnya di bawah kontrol otak. Nah, kalau nanti neuroscience bisa memecahkan misteri otak ini, kemungkinan fanatisme, keyakinan terhadap tahyul lebih cepat bisa digerus gitu. Nah intinya salah satu keinginan komunitas kami itu ya di Forsain misalnya ya mengajak masyarakat untuk tidak malas berpikir, berani mempertanyakan hal-hal yang dianggap tabu dan sebagainya. Itu dengan cara strateginya seperti apa, Mas? Ya berbincang, berkomunikasi, berdiskusi seperti ini kan salah satu contohnya. Saya sangat aktif di WAG untuk kombatif gitu, menyerang posting-posting yang menurut saya agak bermasalah dan mengandung unsur fanatisme, tahyul atau teori konspirasi biasanya saya serang. Kira-kira di kelompok grassroots kayak gitu ya, Mas. Jadi berpikir di kelompok grassroots ya, di fanatisme yang disampaikan oleh Mas Nanda tadi, terus kemudian kelompok yang kurang memahami tentang bukan yang takhayul gitu kan masih banyak gitu ya. Nah itu kayak gimana kan media kan belum tentu kemudian dari tentu kan ada kita gradual ya. Makanya yang kita sasar itu kelompok-kelompok yang kita asumsikan intelektual dulu. Di WAG atau website media sosial itu kan asumsinya penggunanya di komunitas kita paling dekat lah. Ya contohnya mulai dari Gunawan Muhammad dulu lah. Kalau Gunawan Muhammad nanti sudah lebih bergembira dengan sains, menjadi penggembira sains, nanti akan lebih mudah yang ke bawah itu. Nanti pelan-pelan misalnya ustazah, kiai-kiai, jadi harus kita masuki lah. Dan kalau kembali seperti yang Nanda tadi bilang bahwa Tuhan itu pasti menurunkan agama untuk orang-orang yang berilmu kan. Nah itu kita kembalikan esensi agama pada itu. Agama itu orang beragama harus berilmu. Kalau orang beragama tidak berilmu, akibatnya ya yang itu jadi pengikut taklid. Manifestanya itu terorisme, jihad dan sebagainya. Karena mereka hanya menelan mentah dogma-dogma yang konteksnya sudah ketinggalan zaman. Ya, kan beberapa fatwa atau ayat itu di kitab-kitab suci kan memang mungkin relevan pada zamannya ya, pada 1300-1600 tahun lalu, tapi mungkin kan perlu reinterpretasi. Agama itu turun, khususnya agama samawi ya, kan di saat peradaban manusia umumnya masih tribalistik gitu. Yahudi hanya untuk agama Yahudi itu untuk orang Yahudi aja. Begitu juga sebenarnya dalam perspektif saya,
agama Islam asumsinya ya untuk orang Arab saat itu kan nggak membayangkan bahwa ada itu negara yang bernama Indonesia. Satu, memang belum ada. Kedua, belum ada pengetahuan bahwa ada namanya Kepulauan Indonesia. Nusantara di tahun tahun 600 itu. Jadi kan apapun ya, bolehlah kita tidak mempersoalkan itu namanya wahyu Tuhan, tetapi intinya adalah kemampuan manusia yang menuliskan menjadi teks kitab suci saat itu adalah sesuai pengetahuan dan pemahaman manusia saat itu yang terbatas. Berarti salah satu yang lagi fenomena ya di Timur Tengah, khususnya Arab kan, perempuan sudah melepas hijab. Iya. Nah, ini apakah menyangkut masalah reinterpretasi terhadap tafsir yang selama ini orang khususnya para ulama ya kan menganjurkan perempuan untuk berhijab. Tadi Al-Quran juga nggak ada, Mas. Saya ada nggak kira gimana nih? Ya, saya bukan ahli Al-Quran ya, tetapi sebenarnya masalah hijab ini. Ya, sebenarnya menurut saya kan gini, agama itu substansinya kan adalah mengajak orang ke kebaikan, kan itu aja sebenarnya. Bahwa ada hal-hal pernik-pernik lain, cara beribadah, cara berpakaian saya ragu itu akan menjadi satu aturan tersendiri lah. Artinya begini, hijab itu kan harus dipahami konteksnya adalah gaya berbusana yang kontekstual. Di Arab, produk kultural yang mungkin cocok di sana karena padang pasir, anginnya besar dan sebagainya. Tapi apa betul cocok untuk negara tropis seperti Indonesia yang mestinya lebih terbuka gitu ya. Nah, itu kesalahan memahami atau menerapkan produk kultural jilbab menjadi seolah-olah itu satu paket. Kalau beragama, beriman harus juga berjilbab, itu kan salah memahami gitu. Berjilbab belum tentu masuk surga ya. Iya. Tapi kadang ijtihad kan masing-masing kan, Mas. Tapi coba gini, kalau di siapa Gus Dur keluarganya juga nggak berhijab kan. Mungkin beliau kan keluarga Gus Dur itu memang mengikuti tradisi menggunakan kerudung, tetap menutupi aurat gitu kan. Tetapi yang tidak terlalu terlalu ekstrim lah ya, quote-unquote menutup semua, malah ada yang cuma mata aja kan. Gitu ya. Dan itu pakai warnanya hitam itu gitu kan. itu Bapaknya Kiai dan kemudian juga nggak pakai itu. Ya, problem pendangkalan agama itu ya salah satu manifestasinya simbolik itu. Jadi kalau Islam harus jilbab. Nah, sekarang 20 tahun terakhir justru ironisnya di era reformasi kecenderungan itu makin kuat kan. Kalau kita bandingkan Indonesia tahun 70-an, 80-an kan nggak ada itu. Bahkan seingat saya sampai tahun sebelum era reformasi, sekolah-sekolah negeri itu semacam melarang deh anak-anak. Zaman saya SMA melarang pakai itu perempuannya ya pakai rok biasa, jarang yang pakai. Bahkan mahasiswi ada. Tapi sekarang ketemu lagi nih pada usia saya, hampir 90% berhijab. Iya, dan kan beredar tuh di media sosial foto IAIN Sunan Ampel dan beberapa di IAIN ketika mahasiswa tahun 70-an 80-an itu mahasiswi IAIN tetapi pakai kain biasa, baju biasa. Nah ini berarti ada satu gerakan kan yang kita udah tahu lah, HTI, betul. Ada FPI segala macam. Nah ini termasuk masalah politisasi agama apa gimana? Iya, itu problemnya adalah kenapa jilbab itu begitu cepat bisa menjadi mode. Saya kira ini banalisasi ya, pendangkalan beragama ini. Orang ingin dianggap beragama karena menjadi tren, menjadi meme gitu ya, menjadi simbol kultural kalau berjilbab. Nah, kita paham sekarang di mall, kalau ada khususnya mall yang orang non Chinese ya, itu umumnya lebih dikuasai jilbab ya sekarang. Nah, itu menurut saya sudah saatnya ya kita yang beragama secara lebih nalar ini, kaum hakikat itu udah mulai melawan ya kan. Di perbincangan pertama kita bagi menjadi ilmu Islam syariat, Islam tarekat, Islam hakikat gitu kan, dan marifat. Nah, kaum hakikat ini mesti mengingatkan ya, beragama itu substansi, esensi, bukan kemasan, bukan bungkus. Kita bisa tolerir bagi ibu-ibu yang sudah males ngecat rambut di atas 50, monggo jilbab gitu ya. Saya udah di atas 40 tahun. Tapi saya mengulangi lagi, tolong yang masih muda di bawah 30 tunjukkan ke dunia rambut indah Anda. Itu salah satu karunia Tuhan untuk dilihat gitu. Selama masih sopan. Ya, tidak ada dosa
dosa menunjukkan Yang rambut. penting kan perilaku ya. Ya, kalau menunjukkan rambut itu dosa, pasti Tuhan tidak menciptakan rambut. Oh, bisa-bisa ya, apa itu usulan kebijakan kayak gini banyak yang kemudian ini Mas. Dulu kan pakai hijab. Iya. Ini melepas ini. Ini belum Sudah sadar. Udah sadar. Mas, 40 Udah bernalar kali. gitu. Nah, balik lagi nih. Saya mau lihat saya mau minta pandangannya Mas Lukas melihat dari perkembangan politisasi agama yang begitu marak di Indonesia. Ini kan udah mau jelang 2024 capresan ini, pencapresan. Kira-kira gimana nih politisasi agama nih, antisipasinya gimana dalam konteks ya sains atau keilmuan? Saya kira kecenderungan politisasi agama itu khususnya Islam politik kan memang menguat ya. Bukan hanya di Indonesia sih sebenarnya. Cuma di Indonesia ini justru ironisnya lagi-lagi ketika era reformasi kebebasan muncul semua gitu kan, karena di era Soeharto kan sempat direpresi kan Islam politik itu sehingga tidak bisa mengekspresikan diri. Nah, saya kira memang itu tugas-tugas para pemikir-pemikir Islam yang level hakikat itu. Mereka harus benar-benar turun ke bawah lah, ikut melawan gerakan-gerakan ekstremis, radikal, ya? gerakan radikal yang pasti akan menodai agama itu sendiri, yang membenarkan segala cara, yang menggunakan kekerasan, tidak menggunakan pikiran dan menggunakan dogma-dogma yang sifatnya merusak itu, karena itu mengancam Indonesia kan sebagai walaupun Indonesia mayoritas Muslim, tetapi kan udah kesepakatan negara ini sebagai negara nasionalis yang negara yang mengedepankan keberagaman, kebinekaan. Jadi tidak bisa lah Islam karena merasa mayoritas kemudian harus mendominasi. Kita sudah punya Kementerian Agama kan menterinya selalu Islam. Jadi sudahlah simbol-simbol yang udah jelas itu tidak perlu didramatisir sehingga Islam harus butuh pengakuan, Islam harus berkuasa, jumlah masjid harus lebih banyak, orang harus berjilbab. Simbol-simbol yang sangat karikatural menurut saya. Tapi ini Mas, ketika masa pandemi ini ya Mas ya, ini kan tidak kita negasikan ya bahwa ketika ada bencana kemudian masyarakat kita itu di posisi yang sangat-sangat rapuh, ketika kemudian politisasi agama itu muncul, ini kan menjadi sebuah fenomena baru ya. Kemudian kalau istilahnya bahwa agama itu bisa menjadi alat gitu kan. Karena ini tadi loh, karena ada sebuah kondisi gitu loh Mas. Nah ini kan berat sebenarnya bagi kelompok sains untuk kemudian mendobrak itu kan, ketika pada kondisi itu kayak gimana sih? Pada level syariat, pada level kaum syariat, agama itu memang politik kan. Agama is politik karena agama juga kekuasaan gitu. Tapi terus terangnya di Indonesia ini saya termasuk yang menganut tidak terlalu khawatir dalam hal politik Islam ini. Karena apa? Sudah terbukti ya sejak kita merdeka, Islam itu, suara politik Islam itu keras, tetapi tidak mendapat dukungan yang memadai. Partai-partai Islam kan nggak pernah mendapat suara besar. Sekarang partai yang benar-benar Islam kan tinggal 2 ya, atau 3, PKS dan PAN, P3 ya. Suaranya kan kecil. Nah, di pemilu 2024 menurut saya itu tidak mengalami perubahan berarti. Jadi problemnya ada 2 saya lihat. Satu, memang tingkat keagamaan orang Indonesia ini rileks sebenarnya. Jadi khususnya Jawa ya, saya kebetulan orang Jawa, kita kan umumnya abangan nih kan, kalau menurut Clifford Geertz kan ada 3 kategori, abangan, santri, priayi. Nah mayoritas orang Jawa itu abangan, mereka beragama seperti yang saya bilang sebelumnya KTP. Ya, Islam seperti KTP. saya Islam KTP, dan tetapi saya tidak akan terlalu indoktriner dalam hal beragama. Nah, jadi saya yakin seindoktriner apapun, seradikal apapun agama politik Islam menggunakan agama untuk alat mengindoktrinasi dan sebagainya, tetap tidak akan mendapat dukungan yang cukup memadai di Indonesia. Begitu ya. Saya ingat omongannya Nurkolis Majid. Almarhum Nurkolis mengatakan dulu kan partai agama no ya. Ya kan, agama yes. Artinya dia sudah melihat kalau ada partai yang sudah bawa agama itu biasanya ya akan terjadi mungkin yang sekarang kita alami ya.
Jadi masalah partai yang bawa-bawa agama ini gimana? Iya, Kan sebenarnya secara konstitusi kan nggak boleh. Iya, betul. Ya kan? Iya. Dan itu justru akan memecah belah kan? Iya, betul. Jadi maksudnya apakah Karena rebutan PKS kekuasaan. dibubarkan saja atau PKB dibubarkan atau gimana? Ya karena kita mengadopsi demokrasi nggak apa-apa sih sebenarnya. Nggak apa-apa mereka berpartai, ya, tetapi karena asumsinya juga ya paling suaranya gitulah di bawah, nggak mungkin 2 digit lah. 1 digit 5-6%. Tapi Padahal mayoritas ya. ya, Islam padahal mayoritas. Tapi partai agama, makanya tapi itu kecil. ada- itu yang apa? gimana Ini itu? itu ilusi yang tidak disadari mereka yang radikal ya, politik Islam yang radikal. Dia pikir dia akan bisa menguasai Indonesia. Saya ingat tuh di Habib Rizik pernah bilang Indonesia kan 80% Islam. Nah, nanti berarti 80% anggota DPR kita adalah Muslim. Nah, jadi kalau menyuarakan satu policy, nah, hitung-hitungan dia matematisnya betul, tetapi tidak melihat realitas bahwa bahkan di kalangan agama Islam pun kan tidak tunggal, tidak monolitik gitu. Kita tahu Islam terbagi menjadi beberapa mazhab ya, mazhab terpilah lagi menjadi aliran dan sebagainya. Nah, jadi itu ilusi. Jadi kita nggak perlu khawatir secara politik menurut saya. Yang kita khawatirkan adalah justru gerakan Islam budaya. Maksudnya bukan budaya, Islam yang melakukan penetrasi secara melalui budaya. Ya seperti itu, melalui baju, melalui jilbab, kemudian melalui jenggot. Jenggot. Kaki, ini loh celana ini loh Mas. Ya kan celana Kakinya cingkrang. 3/4. Ya, yang Gitu kan. hal-hal yang sangat Sekarang Jadi eksklusif ya kesannya ya. bukan hanya inklusif eksklusif gitu ya. Kalau kita melihat orang berjenggot itu ya, yang apalagi jenggot yang tidak diatur dengan benar kan suasananya ini abad berapa sih ini? Ya, Dengan baju apa? Mungkin stylenya memang yang pengen jenggot. orang Kan boleh juga yang dong, pakai punya daster jenggot. boleh jenggot misalnya rocker gitu ya untuk kelihatan garang gitu. Tapi masa beragama untuk hanya tampilan itu, tampilan ingin kembali ke masa silam zaman jahiliyah. Jadi yang perlu dilawan memang dengan sains itu penetrasi beragama secara banal, secara dangkal. secara gitu. dangkal. Nah ini balik ini Mas, kalau yang soal jilbab ini kan sudah marak Mas. Kayak gimana sih untuk kemudian ini kan bukan soal kita dorong sebuah kebijakan kayak gitu kan nggak mungkin ya, nggak mungkin sefrontal itu gitu loh. Tapi ada gerakan-gerakan kecil. Kalau dulu itu kan ya pernah kita ngobrol Bukan yang gerakan anti jilbab ya, bukan Tapi gerakan maksudnya anti jilbab, menggeser, tapi ya kan, menggeser itu tradisi yang tadi Mengembalikan dibawa. ke jati diri bangsa Indonesia. Jadi ya. pakai kerudung, ketutup aurat, oke kan gitu ya. Dan itu bukan kayak yang- gimana Dan Mas? saya optimis begini, karena kita punya 2 organisasi Islam yang besar dan mereka komitmen dengan kebinekaan ya, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Ya. Dan selama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tetap berada di jalur relnya, sebenarnya kita tidak perlu khawatir. Nah, saya sih berharap baik NU dan Muhammadiyah bolehlah mereka kampanye untuk mengurangi lah kegetolan orang wanita Indonesia berjilbab karena kecantikannya Jadi hilang gitu Iya. Mas. Spesifik kecantikan rambutnya. Tapi untung belum pernah melihat saya waktu pakai hijab. Pasti mengerikan ya. Jadi kayak Halo, orang Arab. Mas, saya ada pertanyaan Mas, karena saya sempat baca buku ini kan Mas ya. Mas Lukas kan menyampaikan tentang soal ateisme baru ya kan dan imajinasi Tuhan. Ini yang dimaksudkan itu seperti apa sih Mas? Gitu loh. Simpel lah, sederhana lah bisa disampaikan ke Oke. masyarakat umum lah tentang soal ateisme Sebenarnya baru pada ateisme baru itu satu perdebatan wacana agama dan versus sains di Amerika sih. Jadi tokoh-tokoh ateis baru itu adalah para saintis, filsuf dan pemikir yang paling menonjol ada 4, Yeah. Richard Dawkins, Daniel Dennett, kemudian Harris, kemudian satu lagi yang sudah meninggal lupa saya namanya. Jadi mereka disebut sebagai Four Horsemen. Jadi di mitologi atau di dongeng Kristen itu ada 4 penunggang kuda yang mengabarkan kabar kiamat. Jadi the Four Horsemen of Apocalypse gitu. Nah,
di luar dugaan keempat tokoh ini, pemikir ini, intelektual, yang terakhir namanya Christopher Hitchens ya, saya ingat. Jadi mereka menulis buku yang mempersoalkan, mempertanyakan agama karena dipicu oleh serangan teroris di New York tahun 2001. Runtuhnya dua menara kembar itu. Jadi perdebatan agama menjadi kembali muncul karena itu serangan teroris itu kembali membuat masyarakat barat berpikir, kok bisa begini ya agama ya. Kita tidak pernah membayangkan, film science fiction pun tidak pernah memikirkan ada orang punya pikiran menabrakkan pesawat ke gedung kembar itu. Walaupun ada teori konspirasi yang aneh-aneh, tapi saya termasuk tidak percaya teori konspirasi bahwa itu betul serangan terorisme yang dilakukan oleh Al-Qaeda atau semacamnya. Nah, setelah itu mereka menulis buku masing-masing. Richard Dawkins menulis God Delusion, kemudian yang lain juga menulis buku masing-masing. Di luar dugaan, buku keempat orang ini sukses. Bukunya Richard Dawkins itu sampai terjual sampai belasan juta gitu. Dan buku siapa? Christopher Hitchens, God is Not Great, kemudian Sam Harris, saya lupa apa bukunya, dan itu menunjukkan bahwa pikiran-pikiran mereka diterima oleh publik karena tidak pernah dalam sejarah pemikiran-pemikiran ateistik itu begitu diterima gitu. Pemikiran buku-buku yang menyuarakan pemikiran ateistik diterima. Tetapi poinnya adalah buku-buku mereka itu sebenarnya bukan mempersoalkan agama secara substansialnya karena mereka tidak terlalu paham agama juga. Mereka bukan scholar agama. Tapi mereka lebih mempersoalkan kenapa agama, penganut agama, fanatisme agama bisa menimbulkan bencana seperti ini. Nah, kemudian empat orang itu semacam mengkampanyekan dan kemudian sekarang muncul berbagai website, berbagai jurnal. Artinya mengkampanyekan kritik terhadap perilaku agama yang menyimpang. Iya. Jadi itu maksudnya ateisme baru itu untuk membedakan tidak percaya Tuhan. Ya mereka tetap orang-orang yang juga nggak percaya Tuhan dalam perspektif agama samawi ya. Mungkin mereka nggak percaya. Enggak, pasti enggak. Kalau ateis itu tidak mempercayai sosok Tuhan sebagai personality, Tuhan yang sosok gitu. Bagi mereka kayak Richard Dawkins dan kawan-kawan itu barangkali seperti Einstein, kalaupun percaya Tuhan ya, kalaupun mengamini adanya entitas Tuhan itu ya seperti filsuf Spinoza, panteis atau deis semacam itu. Tapi keempat orang itu adalah ateis. Makanya apakah itu ya Mas ya, ketika muncul buku itu akhirnya kan ada stereotip bahwa kalau berjenggot orang Islam akhirnya ini kan di Amerika kayak gitu kan, kekhawatiran pada kelompok. Iya, kemudian kan, akhirnya memunculkan itu kan Mas ya, dianggap teroris ya gitu kan. Ya, itu backlash ya karena kan setelah serangan di New York itu kan berkali-kali terjadi juga di Inggris, di beberapa negara Eropa. Kemudian itu menjadi semacam stigma bahwa Islam identik dengan terorisme kan selama abad 20 ini. Nah, itu menurut saya mungkin memang tidak sepenuhnya benar ya bahwa Islam tidak identik sebagai terorisme, tapi itu adalah tugas Islam sendiri, Islam moderat, Islam yang hakikat untuk bisa meredam itu. Jadi bagaimana mencegah kasus-kasus tragedi yang bermotifkan agama. Kan beberapa kali di Prancis 2 kali kan adalah majalah diserbu, kemudian ada guru di Prancis lagi-lagi juga digorok hanya karena kesalahpahaman. Ada satu pengalaman, saya ke Prancis, sampai di bandara ada koper dekat saya, jaraknya cuma sekitar 5 meter. Tapi kok sepi kan? Akhirnya orang pada ngomong gitu, minggir. Akhirnya saya lari. Rupanya itu diduga itu bom. Gak lama polisi semua pasukan datang. Saya langsung, wah selamat saya. Langsung dia. Gara-gara aksi-aksi terorisme itu kan naik pesawat tidak senyaman sebelum tahun 2001. Tapi efeknya juga ke Indonesia kayak gitu kan. Semuanya itu bom di Indonesia. Memang gini, kemudian reaksinya dari pemerintah Amerika ya, keamanan Amerika kan juga berlebihan, itu harus diakui lah ya, dan itu sampai sekarang masih terasa lah. Kalau kita ke bandara itu, saya sendiri pernah, gara-gara saya pernah ada diundang oleh UNESCO ke Irak.
ngasih ceramah lah soal media. Dan kemudian 2 bulan kemudian itu saya diundang ke Hong Kong. Nah, saya sempat 2 jam ditahan di Hong Kong. Saya hampir di setengah bugil dibuka semua baju saya. Hanya karena di paspor saya ada cap saya pernah ke Irak 2 bulan sebelumnya. Oke, ini personal ya. The last question. Percaya masih sama agama? Apa percaya sama Tuhan? Saya itu orang yang tidak lagi menggunakan kata percaya. Saya hapus percaya dan keyakinan. Oh, terus menggunakan? Ya, yakin sama apa nih? Saya tidak mempercaya atau meyakini apapun. Karena saya berbasis paradigma sains. I believe it when I see it gitu. Tapi nggak perlu beli gini. Saya tidak perlu bilang kalau saya percaya Anda, Bung Nanda. Saya percaya Nanda akan mengembalikan uang yang dipinjam kepada saya gitu. Tapi saya tidak perlu percaya atau tidak. Saya pinjam ikhlas kalau dia mengembalikan. Kepercayaan saya tidak akan ada efeknya. Nah, dalam hal Tuhan, saya memiliki paradigma mirip Spinoza. Jadi panteis saya sebenarnya. Jadi ada keabadian, ketakterhinggaan ini yang menyebabkan semua ini ada. Tetapi keabadian dan ketidakterhinggaan itu bukan sosok yang seperti digambarkan oleh agama-agama samawi itu mengatur, memerintah seperti manusia gitu loh. Nah, menurut saya Tuhan yang digambarkan agama samawi itu Tuhan karikatural, Tuhan yang childish karena ikut ngatur. Nah, karena sementara itu kan sains sudah bisa membuka banyak hal tentang bagaimana misteri alam semesta ini tercipta, kehidupan berjalan dan sebagainya melalui teori evolusi, Big Bang dan segala teori-teori sains itu. Jadi tidak lagi kita butuhkan konsep atau kata percaya itu. Kalau ada ya udah, kalau memang ada ya itu yang harus kita amini. Tidak perlu percaya, tidak. Begini misalnya, saya percaya istri saya setia. Gitu. Itu kan hanya untuk menenteramkan diri, itu kan psikologis. Jadi kepercayaan itu hanya psikologis, bukan fakta. Jadi istri saya setia atau tidak, saya tidak pikir bahwa istri saya setia. Begini, analoginya menarik. Tanpa percaya. Ya, itu suatu hal yang rasional. Tetapi kembali lagi, Allah itu kan atau Tuhan, itu kan sesuatu hal yang tidak terlihat, goib, ya kan, dan penuh dengan misteri. Tetapi sesungguhnya kalau saya meyakini Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan, karena begitu nyatanya, saking nyatanya nggak kelihatan, gitu aja. Oke ya, saya kira. Saya sedikit jawab itu karena menarik. Menurut saya bukan hanya Allah yang tidak kelihatan, tapi terasa banyak hal. Misalnya paling simpel WiFi, kan nggak terlihat. Nggak terlihat tapi ya, banyak gelombang elektromagnetik, gelombang infrared, Bluetooth, banyak hal nggak terlihat. Nah, sebenarnya konsep Tuhan itu adalah kumpulan dari hal-hal seperti itu. Ya itulah kalau mau Tuhan. Jadi kalau orang percaya pada Tuhan, mestinya percaya pada alam semesta. Alam semesta adalah jejak, the fingerprint of concept of God. Jadi ya karena konsep of God itu kabur, kita percaya aja. Kalau kita perlu percaya alam semesta. Berarti kembali kepada firman Tuhan yang tadi saya sampaikan kan, bahwa untuk derajat manusia itu akan diangkat kalau dia berilmu. Jadi ini supaya derajatnya diangkat gitu kan, makanya memperdalam ilmu sains. Makanya ini kalau saya baca di sini kan beliau Mas Lukas itu kan sebagai kelompok sains kan memiliki tugas tuh, bukan mencari kebenaran melainkan mengeliminasi kesalahan-kesalahan. Persis. Ya gitu kan, itu tugas dari sains. Oke, kalau gitu buat teman-teman silakan nanti dibeli ya bukunya. Ini buku bagus sekali sebagai sebuah luar biasa referensi ilmu ya, sains dan pencarian kebenaran. Ini perspektif dari kelompok sains gitu kan. Jadi sebagai penutup boleh saya mengutip satu pernyataan yang sangat bagus. Saya suka sekali pernyataan dari Werner Heisenberg. Beliau adalah pakar fisika kuantum yang menerima Nobel pada tahun 1932 untuk salah satu penemu teori mekanika kuantum. Jadi dia bilang begini. The first gulp from the glass of natural science will turn you into an atheist. But at the bottom of the glass, God is waiting for you. Jadi kalau kita mendalami sains,
minuman awal dari sains itu memang bisa membuat kita ateis. Tetapi di dasar minuman ini, kalau kita habiskan ini sebagai sains, kita akan menemukan konsep Tuhan sebagaimana didongengkan oleh agama itu. Jadi bagi orang-orang yang levelnya hakikat dan makrifat, sebenarnya perdebatan sains dan agama itu sudah tidak perlu lagi. Ya. Oke, good. Terima kasih banyak. Luar biasa ini pencerahan buat masyarakat. Tetapi kan pilihan ini kan di masing-masing, ya kan. Tugas beliau mencari kebenaran, mengeliminasi kesalahan, kan gitu. Pada akhirnya yang penting apapun kita harus menjadi manusia untuk kebaikan bersama. Iya, siap. Apapun agama sesuai dengan agamanya masing-masing. Karena agama itu selalu membawa kebaikan, gitu. Dan tidak bisa dipaksakan. Iya, betul. Oke, saya Nanda. Saya Yeni. Sampai ketemu kembali di Nanda dan Yeni Speak Up. Speak Up.